kali berapa? Berarti departemen pertama produk selesainya adalah berapa? 35.000. Iya, 35.000. Kemudian ditambah 9.000 dikalikan 100%. Berarti adalah 44.000. Ya, hati-hati di sini untuk metode rata-rata tertimbang, unit selesai dan persentase BDP akhir menghitung unit ekuivalensi, caranya adalah sama ya dengan ketika tidak ada BDP awal. Yang berbeda nanti ada di bawah sini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua untuk BTK hati-hati. Persentasenya berbeda ya, berarti 35.000 ditambah 9.000 kali 70%. Berapa itu? 7 kali 9 adalah 56 ya? Ya. Berarti 63. Oh, 63. Berarti berapa? 41.300 ya. Oke, itu unit ekuivalensinya. Apakah di sini ada kuncinya? Nah, di sini ada. Perhitungan unit ekuivalensinya untuk bahan baku berarti 35.000 ditambah 100% dikalikan 9.000. Ya, sama dengan 44.000. Sementara untuk BTK 35.000, kemudian 7% kali 9.000. Untuk BOP sama, karena tadi menyebutnya adalah BK ya, hati-hati. Kecuali yang di departemen kedua, di sini sudah dipisahkan antara BTK dan BOP. Maka nanti BTK dan BOP-nya persentasenya berbeda. Ini kebetulan tadi nyebutnya adalah BK, maka persentasenya di sini adalah sama. Setelah kita berhasil menentukan unit ekuivalensi, berikutnya adalah menentukan biaya produksi per unit. Nah, ini tabelnya ada satu tambahan kolom. Yang pertama adalah namanya biaya yang melekat pada BDP awal. Dari mana datanya di sini, ya. DP masing-masing bahan baku berapa, BTK berapa, kemudian BOP berapa. Kemudian biaya yang dikeluarkan itu berapa. Ini yang kita hitung adalah departemen pertama ya. Kemudian dijumlahkan namanya total biaya. Kemudian unit ekuivalensinya pindahkan di sini dari perhitungan di atasnya. Kemudian akan ditemukan biaya produk per unit yaitu 500, 750 dan 950 atau sama dengan 2.200. Oke, sampai di sini semoga tidak ada yang kesulitan. Setelah kita berhasil menentukan unit ekuivalensi dan biaya produksi per unit, yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan harga pokok. Harga pokok produk kita ada dua, yaitu persediaan produk jadi dan persediaan BDP akhir. Nah, kita anggap perhitungannya tadi sudah selesai, kemudian kita sajikan ke dalam laporan. Ini laporan yang versi, kalau tadi kan agak kurang bagus, ini cukup ideal. Ada nama perusahaan, ada namanya, kemudian ada periode waktunya. Data produksinya mulai dari BDP awal dimasukkan berapa. Ya, berarti yang diolah itu adalah 44.000. Nah, 44.000 nanti keterangan berikutnya yang selesai ditransfer ke departemen kedua itu berapa, kemudian BDP akhir berapa. Dan jumlahnya yang masuk sama yang dihasilkan harusnya adalah sama, kecuali ada namanya produk hilang. Ya. Kemudian untuk perhitungan biaya yang dibebankan untuk per unitnya, ini langsung ke total dan per unitnya, karena perhitungannya sudah ada di sini. Ya, berarti ini ada 22, 30, 39, sama dengan 92, 210, kemudian dipindahkan di sini. Nah, perhitungan untuk harga pokok produk selesai dan yang belum selesai, ini kurang lebihnya adalah sama dengan ketika tidak ada BDP awal. Yang pertama di sini berarti produk selesainya 35.000 kalikan 2.200, di sini totalnya dijumlahkan berapa ke hasil perkaliannya. Kemudian yang belum jadi adalah 9.000, di mana masing-masing bahan baku persentasenya adalah
100% dan 70%. Kemudian masing-masing biaya per unitnya juga berbeda. Bahan bakunya adalah 500 sama dengan ini. Kemudian 750 dan 950. Hasilnya 4,5, 475, kemudian dijumlahkan. Harga pokok produk dalam proses akhir adalah 15.210. Nah, kemudian ditotalkan dengan yang sudah selesai, hasilnya adalah harus sama dengan yang dibebankan. Ini ya. Ini kebetulan juga sama persis karena di perhitungan biaya per unit tidak ada namanya apa sih namanya tadi ya? Tidak ada koma-koma di sini, maka pas ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk departemen pertama. Kita menggunakan biaya metode rata-rata tertimbang. Dan perhitungannya hampir sama dengan yang tanpa BDP awal. Yang berbeda adalah perhitungan biaya per unit. Di sini unsur biayanya ada 2 ya. Yaitu biaya yang melekat pada BDP awal, jangan sampai kelupaan yang ini. Kemudian yang dikeluarkan sekarang berapa, dijumlahkan, dibagi dengan unit ekuivalensi. Kemudian yang departemen kedua, ya. Departemen kedua, semoga tadi saudara ingat ya, bahwa yang jadi adalah 38.000 di sini. Ini yang jadi 38.000, BDP awalnya 6.000, kemudian BDP akhir adalah 3.000. Kok bisa ya? Ya berarti ini hati-hati, di sini ada 35.000 untuk cross check. BDP awal 6.000 masuk 35.000, berarti yang diproses adalah 41 ya kan? Kemudian yang dihasilkan selesai adalah 38.000, yang belum jadi adalah 3.000. Berarti 41.000 artinya sama. Yang diproses sama yang dihasilkan. Nah, bagaimana perhitungannya? 38.000 ditambah dengan persentase BDP akhir 100% kalikan 3.000 sama dengan 41.000. Kemudian BTK dan BOP ini kebetulan untuk BTK persentase penyelesaiannya berbeda dengan BOP 40% dan di sini 80%. Hati-hati ya. Kalau tadi nyebutnya biaya konversi berarti persentasenya adalah sama. Ini kebetulan sudah dipisah. Sehingga unit ekuivalensinya masing-masing adalah bahan baku 41.000, BTK 39.200 dan BOP 40.400. Kemudian langkah kedua yaitu perhitungan biaya per unit ya. Yang melekat di awal. Nah, hati-hati. Di sini ada tulisan harga pokok dari departemen pertama. Berarti produk yang selesai ditransfer dari departemen pertama tadi kan 11.115 itu berarti jadi BDP awal ya ini. Kemudian untuk BTK adalah 1152. Nah, di sini kenapa nggak ditulis bahan baku seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa bahan baku departemen yang kedua itu adalah harga pokok dari departemen sebelumnya. Ya, jangan di sini nyebutnya adalah harga pokok. Kemudian yang dikeluarkan sekarang kalau 77 juta dari mana? Yaitu perhitungan dari departemen pertama yang jadi ditransfer. Ya, produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua tadi adalah 77 juta. Sehingga total biayanya adalah 88.150 untuk harga pokok dari departemen yang pertama. Kemudian biaya yang ditambahkan di departemen kedua untuk BTK adalah untuk yang melekat di BDP awal 1152 dan 4140. Yang dikeluarkan sekarang 37068 dan 44340.000. Sehingga total biayanya adalah sekian. Kemudian unit ekuivalensinya adalah 41, 39 dan 40 dan biaya produksi per unitnya adalah 2150, 975 dan 1200. Jumlahnya 4325. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan.
Nggak ada pertanyaan? Ya, nggak ada berarti kita lihat laporannya. Penjelasannya kurang lebih sama dengan tadi, ya. Untuk yang pertama adalah data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, yang kemudian yang ketiga adalah perhitungan harga pokok yang selesai dan yang belum selesai, ya. Yang di sini kenapa dituliskan yang berasal dari Departemen 1 itu artinya bahan baku sebenarnya ya. Bahan baku Departemen 2 itu adalah berasal dari dari departemen sebelumnya. Oke, berarti metode rata-rata tertimbang selesai untuk 2 departemen. Nggak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode FIFO atau MPKP. Hati-hati di sini agak berbeda, ya. Yang pertama, perhitungan unit ekuivalensinya. Hati-hati karena ada BDP awal. Kalau kita menggunakan FIFO, berarti BDP awalnya itu dikerjakan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu. Anggap saja BDP awal itu 50%, berarti kurang 50% lagi. Atau BDP awalnya 60%, berarti kurang 40%. Baru kemudian menyelesaikan yang dimasukkan sekarang. Ya kan? Kalau menggunakan metode FIFO, maka yang first in first out itu artinya yang masuk pertama diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan berikutnya. Nah, di sini maka rumusnya adalah persentase menyelesaikan BDP awal ditambah unit produk jadi dikurangi unit BDP awal, kemudian ditambah persentase BDP akhir. Kalau saudara ingat tadi di sini, di soal ya, 4.000, 40.000, 35.000 untuk biaya bahan bakunya 100%, kemudian BK-nya 40%. Kalau bahan bakunya sudah 100%, berarti tidak membutuhkan tambahan biaya untuk menyelesaikannya. Tetapi yang biaya konversi berarti masih membutuhkan biaya tambahan. Maka di sini nanti unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku dan BTK itu akan berbeda. Ya, rumus sederhananya adalah persentase menyelesaikan BDP awal, kemudian di dalam kurung unit produk jadi dan dikurangi unit BDP awal. Kenapa di sini harus dikurangi BDP awal? Karena sudah dihitung tersendiri di sini. Maka produk jadi tidak boleh diakui sepenuhnya, harus dikurangi terlebih dahulu dengan BDP awal. Kemudian persentase BDP akhir adalah ditambahkan. Perhitungan biaya produksi per unitnya ini berbeda juga. Ini yang dihitung hanya biaya sekarang. Yang melekat pada BDP awal tidak perlu ditambahkan. Jadi biaya sekarang ditambah unit ekuivalensinya. Kok dibagi ya. Jadi biaya sekarang saja. Mari kita lihat hasil perhitungannya. Yang pertama bahan baku. Kenapa di sini 0%? Di sini tadi adalah kalimat persentase untuk menyelesaikan ya BDP awal. Kebetulan bahan baku untuk BDP awal di Departemen 1 tadi sudah 100%. Maka tidak butuh lagi atau 0%. Sementara BTK dan BOP tadi adalah persentase penyelesaiannya 40%. Maka dia membutuhkan 60%. Jangan kebalik ya. Kalau BDP awalnya 40%, maka di sini 60%. Berbeda dengan BDP akhir, ini langsung ditulis saja persentasenya 100%, ya berarti di sini 100%. Kalau 70% di sini 70%, ya. Nah, yang di tengah ini hati-hati, unit produk jadinya dikurangi BDP awal terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, 40.000, 39.700 ya untuk BTK dan BOP.
Kemudian perhitungan biaya produksi per unitnya adalah total biaya. Ini hanya biaya yang dimasukkan sekarang saja. Ya, tidak ada tambahan biaya yang melekat di BDP awal, tetapi hanya yang dikeluarkan pada periode sekarang. Kemudian dibagi unit ekuivalensi, hasilnya adalah ini. Oke, ada pertanyaan untuk menghitung unit ekuivalensi menggunakan metode FIFO atau MPKP. Silakan. Nah, kalau udah ada berarti kita ketiga, yaitu menentukan harga pokok untuk persediaan produk jadi dan yang belum jadi. Untuk laporannya, untuk data produksi dan penentuan biaya produksi per unit ini hanya menyajikan saja, tadi perhitungannya sudah ada. Nah, ini yang ketiga ini agak ribet juga ya, hati-hati saudara sekalian dengan MPKP di departemen pertama. Yang pertama adalah menentukan harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen kedua. Hati-hati. Itemnya yang pertama adalah harga pokok yang ada di BDP awal, ya kan? Kemudian biaya penyelesaian untuk BDP awal. Kemudian ditambah lagi harga pokok produk yang jadi sekarang. Jadi di sini artinya harga pokok produk untuk produk selesai tadi itu kan 35.000 ya. 35.000 itu terdiri dari 4.000 BDP awal, 31.000 yang berasal dari periode sekarang. Maka yang pertama adalah menghitung yang 4.000 itu harga pokoknya berapa, kemudian yang 31 itu berapa. Nah, yang 31.000 ini cukup mudah, tinggal ngalikan saja dengan biaya per unit totalnya. Sementara yang 4.000 yaitu berasal dari BDP awal, ini perhitungannya ada dua. Yang pertama adalah saudara sajikan dulu yang melekat di BDP awal itu harga pokoknya berapa. Kemudian ditambah biaya penyelesaian, yaitu 60% kali 4.000 kalikan 750 untuk BTK dan BOP. Nah, kenapa di sini tidak ada biaya bahan baku? Tadi di perhitungan unit ekuivalensi, di sini adalah 0%. Jadi tidak perlu tambahan biaya lagi untuk menyelesaikan BDP awal untuk bahan baku. Hanya BTK dan BOP. Nah, di sini berarti untuk BDP awal harga pokok jadinya adalah 8976. Kemudian harga pokok yang dari produksi sekarang adalah 68 sehingga harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen 2 adalah 77.019.000 ya. Kemudian untuk harga pokok produk dalam proses akhir kurang lebihnya sama dengan perhitungan sebelumnya di metode rata-rata ya, yaitu tinggal bahan baku tenaga kerja BOP masing-masing tingkat penyelesaiannya berapa dikalikan biaya per unit masing-masing. Dan kalau sudah ketemu berarti harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen kedua ditambahkan dijumlahkan dengan produk dalam proses akhir adalah sama dengan jumlah atau total biaya produksi yang dibebankan di departemen pertama. Dan jumlah ini 92210 adalah sama dengan yang di data ini, di data sebelumnya. Nah, kalau sama berarti kemungkinan perhitungannya adalah betul adanya. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, tidak ada komen? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 itu berarti jumlah dari HPP selesai ditransfer ke Departemen 2 yang 77.019 itu ditambah 15. HPP produk dalam proses akhir ya Pak? Iya, kan sampai ini ya. Betul.
itu saya jumlahkan manual 92.211, Pak. Iya, berarti ada namanya selisih. Selisih itu karena ada pembulatan. Di sini biasanya ini kita anggap genap di sini. Biaya per unit ya, ini terima kasih tadi koreksinya. Harusnya dihitung apa adanya ya. Di sini tadi adalah ketemunya 92.211. Iya, Pak. Ya, ini kan 9 tambah 2 ya. Selisih 1000 itu karena di sini ada pembulatan. Kalau saudara tadi menghitung dan mengecek ya, 20.200 ini apakah ini sama? Apa namanya? Ada pembulatan enggak ini, Mbak? Coba dicek. Kalau tebakan saya karena di sini ada pembulatan ya. Genap hasilnya, Mbak, atau bulat? Sebentar, Pak. Ya, silakan yang lainnya juga bisa ngecek ya. Sama Pak hasilnya. Sama dengan pas ya? Sama di situ. Oh, Pas. berarti ada di mana kira-kira salahnya? Kalau di situ benar, berarti kita coba cek. Yang BOP Pak kayaknya pembulatan. Oh, coba Yang BOP cek benar, satu-satu. Ya, kita cek satu-satu. Iya, ada di BOP. BOP ya benar ya, yang ada pembulatan ya. Harusnya 939 ya, karena pembulatan jadinya 940. Maka di sini karena pembulatan inilah jadi akan ada sedikit perbedaan ya. Harusnya di sini ditulis 92.211 ya. Nanti di bawahnya ditambahi keterangan selisih 1.000 karena pembulatan. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ya, kita lanjutkan atau ada Terima komen kasih. lagi? Ya. Komen lagi? Yang lain? Tidak ada. Berarti kita lanjutkan ke departemen kedua. Departemen kedua kita hanya menghitung unit ekuivalensi untuk BTK dan BOP sama dengan tadi. Di sini adalah untuk menyelesaikan BDP awal karena kondisinya tadi adalah 20% untuk BTK dan 60% untuk BOP. Maka dibutuhkan lagi untuk BTK 80% dan BOP adalah 40%. Kemudian di sini 38.000 kurangi 6.000, kemudian di kanan adalah 40% kali kali dengan unit BDP akhir. 40%, 80% adalah tingkat penyelesaian BDP akhir. Ketemunya ini. Kemudian perhitungan biaya per unitnya adalah harga pokok produk dari Departemen 1, total biayanya adalah 77.019. 019 dari mana? Yaitu dari perhitungan sebelumnya di Departemen pertama, yaitu harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2 adalah 77.019. Kemudian unit ekuivalensinya adalah 35.000 karena yang jadi adalah 35.000 ya. Kemudian hasilnya adalah 2201 untuk BTK dan BOP adalah ini. Hasilnya 975 dan 1205. Ini saudara juga bisa mencek apakah ada pembulatan atau tidak ya. Kalau dilihat dari sekilas mungkin yang ini ada pembulatan. Saudara bisa cek perhitungannya. Kemudian setelah itu sama dengan tadi untuk menyajikan perhitungan untuk harga pokok selesai dan yang belum selesai. Yang sudah selesai terdiri dari BDP awal dan yang dimasukkan sekarang. Kenapa di sini 32.000? Ada yang tahu? Tadi kan keterangannya produk selesainya adalah 38.000. Kenapa di sini 32.000? 38.000 jadi dikurangi 6.000 awal. Iya, betul sekali ya. 38.000 adalah yang selesai, tetapi harga pokoknya dipisahkan. Yang 6.000 dari BDP awal itu berapa, kemudian yang dimasukkan dari periode sekarang hanyalah 32.000. Yang 6.000 adalah perhitungannya di awal ini. Agar sedikit panjang daripada metode rata-rata.
yaitu BDP awal diselesaikan terlebih dahulu, harga pokoknya jadinya adalah 24 juta, kemudian untuk yang dimasukkan proses sekarang adalah 140 juta, sehingga yang selesai ditransfer ke gudang adalah 164 juta sekian. Setelah itu adalah harga pokok produk dalam proses akhir dengan perhitungan ya sama dengan tadi, nggak ada jauh beda. Mulai dari harga pokok dari departemen pertama atau bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan seterusnya. Ketemu adalah biaya produksi yang dibebankan ke departemen 2, 174,869. Kita bisa cek di sini, ini dianggap sama ya. Ini mungkin tadi tidak ada pembulatan, jadinya sama atau berbeda. Kalau dilihat dari sekilas, ini 2, ini 5. Berarti ada perbedaan berapa? 2000 ya. 2000 karena adanya pembulatan. Oke. Selesai untuk metode rata-rata dan apa itu namanya tadi? MPKP ya. Ya, atau FIFO. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau komen. Ini datanya di sini, nanti akan saya share di Elena, tadi kelupaan ya.